Shalom, Bapak Ibu dan saudara dan saudari yang terkasih, jumpa lagi dalam Sikat Sabda Iman Katolik, Rabu Pekan Biasa ke-33, 17 November 2021. Hari ini gereja memperingati Santa Elizabeth dari Hungaria Biarawati. Bacaan hari ini dari Injil Lukas bab 19 ayat 11 sampai 28. Marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan sabda Tuhan. Semoga Tuhan beserta kita sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada waktu Yesus sudah dekat Yerusalem, orang menyangka bahwa kerajaan Allah akan segera tampak. Maka Yesus berkata, "Ada seorang bangsawan berangkat ke negeri yang jauh untuk dinobatkan menjadi raja. Sesudah itu baru ia akan kembali. Maka ia memanggil 10 orang hambanya dan memberi mereka 10 mina, katanya, 'Pakailah ini untuk berdagang sampai aku kembali.' Akan tetapi orang-orang sebangsanya membenci dia, lalu mengirimkan utusan menyusul dia untuk mengatakan, 'Kami tidak mau orang ini menjadi raja atas kami.' Dan terjadilah ketika ia kembali, setelah dinobatkan menjadi raja, ia menyuruh memanggil hamba-hambanya yang telah diberinya uang itu, untuk mengetahui berapa hasil dagang mereka masing-masing. Yang pertama datang dan berkata, 'Tuan, mina Tuan yang satu itu telah menghasilkan 10 mina.' Katanya kepada hamba itu, 'Baik sekali perbuatanmu itu, hai hamba yang baik. Engkau telah setia dalam perkara kecil, karena itu terimalah kekuasaan atas 10 kota.' Datanglah yang kedua dan berkata, 'Tuan, mina Tuan telah menghasilkan 5 mina.' Katanya kepada orang kedua itu, 'Dan engkau kuasailah 5 kota.' Dan hamba yang ketiga datang dan berkata, 'Tuan, inilah mina Tuan. Aku telah menyimpannya dalam sapu tangan, sebab aku takut akan Tuan, karena Tuan adalah manusia yang keras. Tuan mengambil apa yang tidak pernah Tuan taruh, dan Tuan menuai apa yang tidak Tuan tabur.' Kata bangsawan itu, 'Hai hamba yang jahat, aku akan menghakimi engkau menurut perkataanmu sendiri. Engkau sudah tahu, aku ini orang yang keras. Aku mengambil apa yang tidak pernah kutaruh, dan menuai apa yang tidak kutabur. Jika demikian, mengapa uangku tidak kau berikan kepada orang yang menjalankan uang? Maka sekembaliku aku dapat mengambilnya serta dengan bunganya.' Lalu katanya kepada orang-orang yang berdiri di situ, 'Ambillah mina yang satu itu, dan berikanlah kepada orang yang mempunyai 10 mina itu.' Kata mereka kepadanya, 'Tuan, ia sudah mempunyai 10 mina.' Ia menjawab, 'Aku berkata kepadamu, setiap orang yang mempunyai ia akan diberi, tetapi siapa yang tidak mempunyai, daripadanya akan diambil juga apa yang ada padanya. Akan tetapi semua seteruku ini, yang tidak suka aku menjadi rajanya, bawalah mereka kemari dan bunuhlah mereka di depan mataku.' Setelah mengatakan semuanya itu, Yesus mendahului mereka meneruskan perjalanannya ke Yerusalem.
Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang terkasih, renungan hari ini akan dibawakan oleh Suster Francisca Ambarita Hakarem dari Jakarta. Selamat mendengarkan. Satu tanggung jawab hidup. Kira-kira inilah menjadi inti dari bacaan Injil pada hari ini. Saudara-saudari yang terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini tanggal 17 November 2021, kita bersama-sama memperingati seorang kudus, Santa Elisabeth dari Hungaria, seorang perempuan suci yang mengabdikan hidupnya untuk orang miskin. Dalam Injil hari ini, kita mendengarkan perumpamaan tentang Mina, seorang pekerja atau seorang siswa wajib melaporkan hasil kerjanya atau tugasnya. Ini merupakan pertanggungjawaban atas pekerjaan yang telah dipercayakan kepadanya. Begitu pula dengan 3 hamba yang dipercaya untuk melipat gandakan mina sebelum tuan mereka bepergian. Saat kembali, si tuan meminta pertanggungjawaban atas hasil kerja mereka. Hamba pertama menghasilkan 10 mina dari 1 mina yang dipercayakan. Ini adalah suatu prestasi yang luar biasa. Tidak heran bila ia menerima penghargaan atas kesetiaannya, yakni kesempatan untuk menerima tanggung jawab yang lebih besar lagi. Hamba kedua menghasilkan 5 mina, hasil yang juga sangat baik. Maka ia pun menerima penghargaan yang sebanding dengan hasil kerjanya. Tetapi hamba ketiga datang dan mengembalikan 1 mina yang telah diberikan kepadanya. Ternyata ia melalaikan tugas itu. Ia menyanyiakan kesempatan yang diberikan padanya. Alasan untuk mengelak dari tanggung jawab merupakan pengingkaran terhadap otoritas tuannya. Padahal banyak cara untuk mengupayakan agar mina itu bisa dilipat gandakan. Maka sebagai konsekuensi, apa yang ada padanya akan diambil dan ia pun akan dihukum. Saudara-saudari yang terkasih, melalui perumpamaan ini Yesus ingin menyatakan kepada para pengikutnya agar mereka giat, agar kita giat melayani Dia di dalam waktu yang sementara ini, melakukan apa yang bisa kita lakukan sebelum akhir zaman tiba. Akan tiba saatnya Dia pergi, akan tiba saatnya Ia pun kembali dan meminta pertanggungjawaban atas kepercayaan yang telah diberikan kepada kita. Perumpamaan ini juga merupakan suatu peringatan bagi orang Yahudi saat itu tentang pahitnya konsekuensi penolakan terhadap Yesus. Karena itu, mereka harus bertobat sebelum Yesus datang untuk menghukum mereka. Bagi kita sekarang ini pun kedua pelajaran itu berlaku. Kita diajak untuk mengerjakan dengan giat apa yang Tuhan telah percayakan pada kita dalam hidup ini. Sekecil apapun karunia yang kita terima dari Dia, harus digunakan semaksimal mungkin, atau kita akan kehilangan apa yang sudah kita miliki. Dan jangan pernah menolak Dia, karena hukuman akan menanti kita. Hal yang sama juga telah dilakukan oleh Santa Elisabeth dari Hungaria. Dengan hal kecil yang dia lakukan, Tuhan berkenan menjadikan dia berkat bagi sesama.
Semoga dengan teladan orang kudus yang boleh kita rayakan hari ini, Santa Elizabeth dari Hungaria dan juga perumpamaan tentang uang mina, mengajak kita untuk mampu mengerjakan dengan giat, mengembangkan dengan giat, melakukan dengan giat apa yang telah Tuhan percayakan pada kita dalam hidup ini. Sebagai bentuk satu tanggung jawab dalam hidup. Semoga sepanjang hari ini kita boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita. Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, selagi kami menantikan kedatangan-Mu untuk kedua kali, biarlah Roh Kudus-Mu terus membentuk kami sehingga menjadi mau dan mampu untuk membuat segala kebaikan, hidup, kepercayaan, dan nilai-nilai yang Engkau berikan kepada kami, agar kami mampu bertumbuh dan bekerja dalam diri kami masing-masing menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Dengan demikian, kami pun dapat turut ambil bagian dalam memajukan kerajaan Allah. Amin. Semoga Tuhan senantiasa memberkati kita.